وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ada puluhan siswa-siswi mungkin yang tidak bisa diterima sebagai siswa di sini. Dengan catatan ada persyaratan tertentu dan kuota kita memang sudah inilah salah satu kebanggaan buat saya. Tidak mungkin juga Bapak pelan-pelan nanti juga mereka akan mengerti juga, akan memahami. Ketika Bapak Ibu dan orang tua siswa yang ingin benar-benar menyekolahkan anaknya di sini, ya pasti akan berusaha kumaha caranya mendaftar secara online. Dan ini bukan satu hal yang aneh lagi ya, karena masyarakat yang di daerah perkotaan sudah menerapkan seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Selamat mengikuti kegiatan IHT. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan in-house training tentang satu project dengan tema kurikulum merdeka, pembelajaran berkualitas bagi semua. Yang utama dalam kurikulum merdeka, penekanannya walaupun sama dengan kurikulum 2013, kurikulum KTSP, bahwa kita bicara tentang peserta didik, student center. Kurikulum 2013 bicara student center, tapi kita tidak memperhatikan itu. Di kurikulum tidak ditekankan itu, di kurikulum merdeka ditekankan itu, sehingga nanti ada muncul istilah pembelajaran atau berdiferensiasi yang besok ada masalah. Bapak, karena kita harus rujukannya peserta didik, maka pembelajaran kita harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Apakah di kelas kita sama peserta didiknya? Selama ini kita menyeragamkan. Kurikulum merdeka sangat ditekankan tentang pembentukan karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan dalam kurikulum Merdeka Belajar itu adalah terbentuknya murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yaitu ada berapa dimensi? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini dijabarkan, tidak saya bacakan semuanya. Nah, jadi ini ada 6 dimensi yang diharapkan terbentuk dari karakter murid kita. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 3 Balenda, Kepala SMK Negeri 1 Katapang. Beliau dosen Uninus, dosen UT, dosen ST Kindo, dan juga tim penilai GTK Prestasi Jabar. Pengalaman organisasi beliau, anggota PGRI, pengurus LKMD dan BPD, Ketua Umum Perkemi Kabupaten Bandung, pengurus MKKS SMK Kabupaten dan Jawa Barat, pengurus Fortika SMK Jabar, pengurus FG PTK Jabar, dan pelatihan yang pernah beliau ikuti penguatan kepala SMK tingkat Jawa Barat tahun 2018. Datang, selamat jumpa Bapak dan Ibu. Tetaplah semangat, jangan lesu. Siap ya?
saya akan banyak mendapat ilmu dari Bapak dan Ibu. Mari kita belajar sama-sama, mari kita mencari pengalaman sama-sama, mari kita sharing sama-sama. Bedana ibu mah lahir lebih dulu, lempang lebih dulu, Bapak dan Ibu di belakang saya. Tapi mudah-mudahan setelah selesai ini Bapak dan Ibu ada jauh di hadapan saya. Ya. Bapak dan Ibu, kita semua tahu bahwa dunia pendidikan terus berkembang dengan pesat. Bahkan kadang-kadang nu ieu can kaudag, nu ieu can dipahami, datang deui komo eta nu ngaran mangkelung kurikulum. Tos gentos deui kurikulum merdeka. Kade Bapak dan Ibu, abdi sampai bari manyun kurikulum. Soalnya masih kene sok aya nu nyebat kurikulum. Untung teu kurikulum. Emang sulit ya, sulit memang, tapi tidak haram. Kan tolong kita perbaiki ketika kita mengajarkan kepada anak kita di rumah, kepada turunan kita di rumah, kepada siswa-siswi kita di sekolah untuk berbahasa yang baik. Tapi kalau sulit ya kedua tina naon da moal aya anu jadi motong honor mah. Itu penting untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya membuat program atau metode pembelajaran yang sesuai dengan hasil diagnostika. Membuat media pembelajaran berbagai sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, jadi misalkan ada hasil proyeknya, setiap itu dibikin kelompok supaya mendapatkan hasil di akhir. Anak-anak biasanya senang kalau ada hasilnya. Ketika kita belajar itu kalau ada hasilnya mereka akan semangat. Didorong untuk membuat percobaannya sendiri. Contoh misalnya kalau di otomotif, mereka belajar tentang hidrolik. Mereka mencari alat-alat sederhana untuk menerapkan prinsip hidrolik itu seperti apa. Jadi mereka mungkin bisa, misalnya kalau tahu basic ilmunya, diterapkan di membuat percobaan sendiri, mungkin jadi lebih lebih bisa menerap lah gitu ya, menerap dalam pikirannya. Nah, jadi di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yang ditekankannya adalah itu bagaimana memenuhi kebutuhan belajar setiap individu muridnya. Jadi bukan kelasnya pada saat kita menyampaikan pembelajaran, tetapi itu adalah setiap individunya. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa setiap individu siswa itu memiliki karakter yang unik. Atas kerjasamanya selama ini, mudah-mudahan semua yang kita kerjakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dengan mengucap alhamdulillah kegiatan IHT dengan tema kurikulum merdeka pembelajaran berkualitas bagi semua saya nyatakan ditutup.